PDI Perjuangan pada Senin siang kembali mengumumkan sejumlah nama calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada 2024. Meski pendaftaran Pilkada di KPU daerah sudah dibuka pada hari ini, masih ada daerah yang belum di-spill sama PDIP, termasuk calon gubernur Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Anies Baswedan yang kuat diisukan masuk radar, rupanya kemarin tak juga diumumkan. Ada apa? Kita diskusi. PDI Perjuangan udah umumin beberapa nama calon kepala daerah yang bakal diusung di sejumlah daerah. Tapi Jakarta belum juga. Nah, yang lagi santer jadi perbincangan ini adalah Anies Baswedan dan juga Rano Karno yang katanya sih bakalan duet. Posternya ini bahkan udah seliweran di mana-mana. Tapi kayaknya masih alot ya negonya ya. Jadi gimana? Anies jadi diusung atau enggak? Ya udah, kita diskusi. 26 Agustus 2024, PDI Perjuangan mengumumkan beberapa nama calon kepala daerah di Pilkada 2024. Di Pilkada Banten, PDIP mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi. Di Jawa Tengah, ada nama Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Sejumlah nama Jakada untuk daerah lain juga udah diumumkan. Nah, daerah strategis lainnya ini juga belum diumumkan, termasuk siapa nama calon kepala daerah yang bakalan diusung di Jakarta. Nah, kalau di media sosial, poster Anies Baswedan dan Rano Karno ini sudah ramai seliweran. Nah, menariknya nih, Anies infonya udah sempat datang ke kantor DPP PDIP saat PDIP ini mengumumkan nama-nama calon kepala daerah. Bahkan dengan mengenakan tenun berwarna merah, Anies sebelumnya sempat berpamitan kepada ibundanya untuk menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Udah datang pakai tenun warna merah tapi belum juga diumumkan. Tampaknya masih tarik ulur ya. Kalau kata pengamat politik sih gini. Selama ini ada jarak ideologis antara Anies dan pendukungnya dengan PDI Perjuangan dan para pendukungnya atau para pemilihnya. Di sisi Anies juga ada tantangan tuh. Apakah yakin bahwa kalau dicalonkan oleh PDI Perjuangan, sebagian besar pendukungnya akan tetap mendukung Anies Baswedan? Selama ini terjadi perbedaan yang cukup jauh tuh antara pendukung Anies dengan pendukung PDI Perjuangan atau pendukung Ahok ya. Karena mereka kalau dengan Ahok kan dulu berhadapan sebagai calon. Jadi fakta-fakta itu membuat saya kira ya menjadi salah satu atau salah dua pertimbangan mengapa PDI Perjuangan harus berpikir cukup panjang untuk memutuskan apakah jadi mencalonkan untuk memutuskan siapa yang akan dicalonkan di Pilkada DKI Jakarta ini. Kalau dipikir-pikir, PDIP ini mencari nama yang paling kompetitif kalau disandingkan dengan Ridwan Kamil. Salah satunya ini nama Anies Baswedan. Sementara PDIP ini menjadi satu-satunya partai bagi Anies untuk bisa mendapat tiket maju ke Pilkada Jakarta. PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan satu pasangan itu kemudian punya beberapa opsi. Minimal PDI punya dua opsi kan, mencalonkan Anies atau mencalonkan Ahok gitu. Nah, disitulah jadi di satu sisi ada pertemuan kepentingan atau keperluan atau tujuan dari Anies dan PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan perlu untuk mencalonkan nama yang mungkin kompetitif bahkan paling potensial mengalahkan Ridwan Kamil kan gitu. Sementara Anies itu punya keperluan atau tujuan untuk mencalonkan diri dan dia hanya bisa lewat PDI Perjuangan untuk memperoleh tiket itu. Jadi di situ terjadi pertemuan tujuan atau kesamaan keperluan, kesamaan kepentingan dari Anies maupun PDI Perjuangan. Kalau kita tarik mundur sedikit, Bu Mega ini sebelumnya juga udah pernah nyinggung lewat pidatonya. Anies kalau diusung mau nggak nurut? Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala lu. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, Yok.
Bingung saya, lalu kamu kemana ya kemarin sore? Meskipun pakar politik bilang kalau melihat sejarah terdahulu masih ada kans kok untuk Anies maju bersama PDIP. Sebetulnya ada titik temu sebetulnya ya antara Anies sama PDI Perjuangan itu. Dan kita tahu bahwa ketika PDI Perjuangan masih bersama Pak Jokowi tahun 2014 ya, Anies adalah salah satu anggota koalisi PDI Perjuangan kan. Bahkan waktu itu Anies Baswedan adalah juru bicara pemenangan tim Jokowi Yusuf Kala waktu itu. Jadi sebetulnya ada sejarah yang cukup kuat juga yang menunjukkan bahwa Anies dan PDI Perjuangan itu bisa bekerja sama secara cukup baik gitu ya. Jadi ya, tetapi akibat Pilkada Jakarta pada tahun 2017 di mana PDI Perjuangan waktu itu pendukung dari Ahok, sementara Anies waktu itu lawan, dan pola pertarungan waktu itu cukup keras, bahkan boleh disebut sangat keras. Maka ada sejarah yang membuat jarak politik terutama ya antara keduanya menjadi cukup jauh. Tetapi sekarang jarak politik itu bisa disatukan oleh kepentingan yang sama tadi yang saya sebut. Jadi gimana? Batal diusung atau belum diumumin aja? Hanya waktu yang bisa menjawab. Gimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.